Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahapan atau fase-fase kehilangan atau berduka yang terbaru. Nah, di sini ada 7 fase. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang berduka yang misal ada seseorang yang baru saja terdiagnosa gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah, tentu dia akan mengalami fase ini. Oleh karena itu, saya ingin membagikan semua ilmu ini kepada baik itu pasiennya itu sendiri maupun keluarga yang mendampingi. Jadi, semuanya itu harus tahu bahwa fase ini normal loh dirasakan sama si pasien gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita akan langsung membahas di video ini. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk mensubscribe channel ini. Karena di channel ini saya membagikan informasi kesehatan ginjal dan cuci darah setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe. Kehilangan sesuatu yang besar bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap hidup kita. Seperti misalnya kematian orang yang sangat kita cintai, kemudian kehilangan sesuatu yang berharga, atau mimpi yang terpaksa kita kubur dalam-dalam karena kita tidak bisa mencapainya. Nah, salah satunya juga adalah ketika seseorang terdiagnosa suatu penyakit. Nah, di mana dia juga akan merasakan fase-fase ini. Nah, seluruh emosi kita itu larut di dalamnya dan kita mulai merasakan rasa sedih yang luar biasa. Nah, termasuk juga orang yang baru terdiagnosa tadi. Nah, di awal video tadi saya sudah memberikan gambaran bahwa ada 7 tahap dalam hal berduka. Nah, 7 tahapan ini dirumuskan oleh seseorang bernama Kubler-Ross. Dia adalah seorang psikiater asal Swiss yang memiliki kelahiran tanggal 8 Juli 1926. Nah, mari kita intip penjelasannya yuk. Fase yang pertama adalah terkejut atau terguncang atau shock. Tahap berduka yang pertama adalah terkejut atau terguncang atau shock. Nah, ini terjadi ketika kita menerima kabar yang mengejutkan, yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, misalnya itu ketika kita sedang asik hangout sama teman-teman, kemudian tiba-tiba mendengar bahwa nenek kita meninggal. Kemudian reaksi yang pertama muncul ada rasa terkejut yang luar biasa. Awal mulanya si psikiater yang bernama Kubler-Ross tadi hanya merumuskan ada 5 tahap dalam berduka. Ya, kita kenal itu yang pertama adalah denial atau penyangkalan. Kemudian yang kedua adalah anger, yaitu marah. Kemudian ada fase yang ketiga adalah bargaining, di mana dia memasuki tahap tawar-menawar. Kemudian tahap selanjutnya yang keempat adalah adanya depresi. Dan yang tahap kelima atau yang terakhir adalah tahap penerimaan atau acceptance. Nah, namun Kubler-Ross itu memperluas lagi teorinya menjadi 7 tahapan. Nah, apa saja itu? Tadi yang pertama adalah yang sudah kita sebutkan tadi adalah shock atau kaget. Nah, lanjut yang kedua adalah seperti teori sebelumnya, yaitu denial atau penyangkalan. Nah, dalam tahap penyangkalan ini kita masih merasa adanya rasa terguncang. Kemudian secara tidak sadar kita tidak mau menerima kenyataan. Kita di sini masih menganggap semuanya itu baik-baik aja dan kabar duka yang kita terima adalah sebuah kebohongan. Di mana di situ kita menyangkal. Misalnya orang yang baru didiagnosa gagal ginjal dan harus cuci darah. Dia pasti ngomong sama dirinya tuh, nggak mungkin aku gagal ginjal. Masa iya aku harus cuci darah? Nggak mungkin, pasti gitu. Nah, kita melakukan penyangkalan tersebut hanya untuk menghilangkan rasa sakit dan menghibur diri kita sendiri sebenarnya. Nah, tahap penyangkalan ini bisa berlangsung singkat atau bahkan lama, tergantung pada individu itu masing-masing. Nah, tak ada yang bisa menentukan berapa lama seseorang itu mengalami fase ini, karena setiap rasa duka dan individu yang mengalaminya itu berbeda-beda. Terkadang kita merasa tidak percaya dan berupaya menyangkal realita yang terjadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah yang ketiga,
marah atau anger. Setelah melewati tahap penyangkalan, kita akan berada pada tahap kemarahan. Kita marah, kita anger karena hal-hal yang buruk terjadi pada diri kita dan kita merasa seolah-olah Tuhan itu tidak berlaku adil sama kita. Nah, kita marah pada keadaan dan berpikir bahwa dunia itu sangat amat jahat sama diri kita tuh. Nah, rasa frustasi dan kemarahan itulah yang membuat kita menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Meskipun marah itu merupakan suatu emosi yang negatif, nyatanya kemarahan itu penting dalam proses penyembuhan diri. Biarkanlah kemarahan itu meluap. Biarlah kemarahan itu meluap dan jangan pernah ditahan. Karena seiring berjalannya waktu, rasa marah itu akan sembuh dan menghilang dengan sendirinya. Kemudian tahap yang keempat adalah bargaining atau tawar-menawar. Nah, tahap kemarahan telah terlewat. Setelah fase kemarahan, apakah selanjutnya? Nah, setelahnya kita akan memasuki fase di mana kita itu tawar-menawar terhadap diri kita. Kita tidak lagi merasa terkejut, kemudian menyangkal dan marah, tapi kita mulai bertanya-tanya. Semisal, ia akan memasuki fase tawar-menawarnya seperti ini. Seandainya ya dulu waktu aku darah tinggi atau kencing manis gitu kan, seandainya dulu aku tuh betul-betul mengobati penyakitku, betul-betul mengontrol tekanan darahku, mengontrol gulaku, mungkin aku nggak gagal ginjal kali ya. Fase ini dia kayak menenangkan dirinya gitu loh. Jadi dia memberikan berandai-andai gitu, seandainya aku berbuat A, mungkin aku tidak akan merasakan hal yang seperti sekarang. Nah, itulah intinya pada fase tawar-menawar ini. Bisa dibilang fase tawar-menawar ini adalah gencatan senjata sementara atas diri kita sendiri. Kita berupaya untuk menerima kenyataan, namun masih sulit. Nah, dalam tahap ini kita mulai berandai-andai bahwa kita akan berubah dan menjalani hidup yang lebih baik, asalkan ia tidak mengalami lagi kehilangan seseorang yang ia sayangi. Ketika tahap tawar-menawar sudah usai, selanjutnya kita memasuki babak baru. Babak baru di sini adalah adanya depresi. Kita sudah hampir meninggalkan masa lalu dan mulai menata hidup di masa kini. Nah, tak terduga ada perasaan kosong yang masuk dengan sendirinya dan kita akan memasuki tingkat kesedihan yang lebih dalam lagi. Namun perlu diingat bahwa depresi ini hanya bersifat sementara dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah kesehatan mental. Kita mungkin akan mengurung diri atau menutup hati untuk beberapa saat, namun kita akan sadar bahwa kesedihan yang berlarut-larut ini tidak ada gunanya dan kita memutuskan untuk melanjutkan hidup. Kemudian kita masuk ke tahapan yang keenam. Tahapan yang keenam ini adalah tahap testing atau pengujian. Setelah rasa depresi itu telah usai, kini giliran memasuki babak pengujian. Nah, di titik ini kita mulai mencari solusi nyata atas permasalahan kita. Kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri maupun orang lain ataupun juga bahkan keadaan. Nah, emosi kita pun mulai stabil. Tidak seperti di awal-awal yang mungkin sering naik turun gitu emosinya. Karena mulai tenang, pikiran kita sudah mulai jernih dan mulai bisa bekerja kembali, disinilah kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Perlahan-lahan kita mulai bisa menerima kenyataan walau sesekali rasa duka itu muncul. Kemudian tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahap ketujuh, di mana di situ adalah tahap penerimaan atau acceptance. Di tahap terakhir dalam berduka, Kubler-Ross mencetuskan teori tentang penerimaan. Nah, di tahap penerimaan ini kita mulai bisa menerima kenyataan, kita mulai bisa menerima keadaan, dan rasa kehilangan yang kita rasakan tidak lagi menyakitkan seperti dahulu. Namun justru menjadi pemicu untuk pendewasaan diri kita. Memang tidak mudah untuk sampai di tahap ini, bahkan tidak semua orang bisa. Berada di tahap penerimaan bukan berarti kita merasakan kebahagiaan yang instan. Namun penerimaan berarti rasa duka, marah, dan penyangkalan yang dahulu dirasa berat, kini mulai terasa tidak seberat dahulu. Nah, kita pun mulai
bisa menjalani hidup baru kita dengan tenang, tanpa dibayangi oleh rasa sakit di masa lalu. Untuk pasien-pasien yang didiagnosa gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah, jika ia sampai pada tahap ini, ia akan datang sukarela untuk cuci darah. Dia akan menerima keadaan bahwa dia memang harus cuci darah gitu kan. Dia happy gitu. Namun jika seseorang belum sampai tahap ini, dia akan selalu merasa kenapa ya aku harus cuci darah, kenapa ya, aku nggak mau cuci darah. Pokoknya fasenya itu menyangkalnya lebih lama gitu, atau fase marahnya itu lebih lama. Pokoknya tidak semua orang bisa sampai pada tahap penerimaan ini. Nah, itulah 7 tahap berduka yang secara ilmiah dirumuskan oleh seorang psikiater asal Swiss bernama Kubler-Ross. Nah, di sini saya menyampaikan informasi ini agar para keluarga pendamping pasien cuci darah itu mampu menerima bahwa nggak apa-apa, memang dia marah karena penyakitnya gitu kan, memang dia marah karena dia baru didiagnosa. Misal dia tidak mau cuci darah, memang seperti itu, memang dia tidak mau cuci darah karena fase penerimaannya itu belum masuk gitu, dia belum masuk ke fase penerimaan. Nah, disinilah peran keluarga untuk selalu kuat, untuk selalu setia mendukung si pasien tadi, untuk mendukung si orang terkasih tadi agar ia mau terus berjuang menjalani hidupnya dengan cuci darah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tahapan dari berduka. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan pada orang-orang yang sedang berduka atau orang yang memiliki keluarga yang sedang berduka. Nah, jika kalian ada saran, saya ingin membahas tentang suatu penyakit atau membahas tentang suatu topik kesehatan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.